Halo teman seperjalanan Financial Wisdom Academy. Ketemu lagi bareng saya Daniel Wiguna dan juga bersama narasumber kita ada Ibu Oki. Ya, Bu Oki, selamat pagi siang malam dong pagi ya. siang malam, Pagi siang malam. karena ini bisa disaksikan di mana aja dan dari negara mana saja, kapan Ya. saja, terutama ketika Anda lagi galau atau lagi happy gitu ya. Mungkin bisa mendengarkan ini karena kita akan membahas tema-tema yang sangat-sangat menarik berkaitan dengan financial wisdom tentunya, dan juga emotional intelligence ya, dan juga berbagai kondisi-kondisi keuangan lainnya yang berkaitan dengan personal finance. Benar ya, Ya. Bu Oki? Dan untuk melanjutkan episode pertama, ini adalah episode kedua kita. Kita akan membahas apa kaitan antara emotional intelligence dan nantinya ada yang namanya sandwich generation. Ya, sandwich generation ini masih kerap kali terjadi, tentunya bukan hanya di generasi milenial ya, kayaknya Gen Z juga sudah banyak yang mulai Iya, merasakan hal ini, sayang benar. sekali ya, Bu Oki. Dan juga mungkin di generasi habis Z nanti ada generasi alpha, generasi beta gitu ya, yang unfortunately kalau orang tuanya tidak bisa mengatur ekonomi dengan baik, mungkin sandwich generation ini yang menjadi nanti warisan. Ini yang kita nggak mau gitu ya. Jangan mewariskan culture ini ya ke Mewariskan uang boleh, generasi-generasi tapi jangan selanjutnya. mewariskan sandwich ya. Iya bener, sandwichnya yang beneran aja kalau bisa ya Bu. Oke. Oh, sandwich beneran. Oke. Oke Bu, ini kita bahas tema kita yang kedua tentang eh emotional intelligence-nya dulu. Karena kita mau nge-recap nih ya, dari sedikit recap dari episode pertama kita. Mungkin banyak dari teman-teman yang juga belum begitu paham atau mungkin belum begitu mendalami ya berkaitan dengan emotional intelligence itu. Kita ingin kembali merecap gitu Bu, Ya. berkaitan dengan emotional intelligence ini. Kenapa kok ada orang yang emotional intelligence-nya itu bisa baik, berdampak kepada keuangannya gitu ya. Ada emotional intelligence yang kurang baik dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya emotional intelligence ini? Oke. Nah, Mm-mm. sebetulnya emotional intelligence Mm-mm. sebuah ilmu ya. Dia nggak Mm-mm. dikaitkan khususkan ke keuangan Iya. ya. Emotional intelligence adalah berkaitan dengan memahami Mm. tentang diri sendiri. Nah, mengenal diri seperti kita sebut ya kemarin di episode 1 ya. Mm-mm. Itu jarang sekali orang melakukan ya. Nah, apalagi mendalami sampai mengerti emosi-emosi yang terkait. Mm-mm. Nah, ini yang paling penting. Jadi gini Daniel, yang pertama kita mengetahui emosi apa yang paling sering kita rasakan Iya. dalam 1 minggu ini. Anggap kayak seperti itu ya. Kemudian setelah kita tahu, oh iya saya suka marah, saya suka benci nih kalau ketemu sama orang ini, saya suka sedih, suka sampai nangis seperti itu ya. Nah, kadang-kadang hal ini belum tentu semua orang bisa curhat Daniel. Jadi dia bagusnya dia bisa nulis ke diri sendiri sebelum dia cari profesional dan curhat ya. Paling enggak dia nulis dulu. Emosi apa yang paling sering saya rasakan. Setelah menulis itu ditanya lebih dalam lagi. Karena itu kan cuma simptom. Itu adalah yang terlihat orang. Bu Oki kok marah? Nah, marah yang terlihat kan. Kenapa marah? Kenapa Bu Oki selalu marah kalau ini terjadi? Nah, itu yang lebih dalam lagi. Jadi, seseorang akan tanya kepada dirinya, mengapa saya selalu marah ketika ini terjadi? Dijawab lagi, oh, karena saya sering dibegitukan oleh orang tua saya. Misalnya paling gampang terlambat. Kenapa saya gak suka banget ngeliatin staff saya terlambat misalnya. Karena waktu saya kecil, saya benar-benar dididik untuk tidak terlambat. Misalnya seperti itu. Tanya lagi, bagi kamu terlambat tuh kenapa? Maknanya apa? Oh, maknanya adalah begini. Misalnya. Nah, itulah yang lebih dalam ya. Kemudian ada orang juga yang bicara tentang sedih. Kenapa saya kok sedih ketika melihat keluarga yang sedang bermain dengan pasangan, dengan anaknya, karena saya tidak pernah ketemu orang tua saya.
Saya nggak pernah ketemu sosok ayah. Itu yang membuat saya sedih. Jadi bagi kamu, makna ayah itu apa sih? Makna sebuah keluarga apa sih? Lebih dalam lagi. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian dia akan lihat dengan emosi ini apa yang harus saya lakukan. Kalau saya marah, apakah ini menyelesaikan masalah? Kalau saya sedih, apakah ini juga menyelesaikan masalah saya? Apakah saya jadi ketemu oleh ayah saya? Kan enggak kan? Kita mengetahui dalemannya tadi untuk dapat mengelolanya. Dan kemudian perspektif kita dirubah. Nah, itu untuk diri sendiri. Perspektif saya dirubah, misalnya kalau melihat sebuah keluarga yang utuh tapi saya tidak pernah punya atau tidak pernah melihat sosok ayah, kita lihat ada nggak sih orang lain yang tidak pernah melihat sosok ayahnya dan bisa hidup dengan lebih nyaman, lebih sukses dan tidak sedih. Kalau tidak sedih, kenapa? Karena dia anggap ini adalah sesuatu juga yang tidak bisa dirubah. Benar nggak? Ya, betul. Misalnya ayahnya sudah meninggal atau ayahnya nggak pernah bisa tahu lagi. Nah, hal seperti ini yang kemudian akan membuat dia bisa merubah perspektifnya, tidak kemudian semakin terpuruk pada marahnya, semakin terpuruk pada kesedihannya. Itu tentang diri sendiri. Tapi emotional intelligence juga mengajarkan gimana dengan melihat orang lain. Jadi ketika saya marah, saya akan melihat orang yang saya marahi bagaimana reaksinya. Apakah suka dengan cara saya? Pasti banyak orang gak suka ya. Kalau marahnya kita berlebihan, gestur tubuh kita gak enak dilihat gitu kan ya, langsung membalikan badan kita atau muka kita atau intonasi suara dan sebagainya. Orang itu ketika kita marahi gimana? Nah ini, jadi reaksi seperti ini yang kita mau pahami juga. Orang lain ini mempunyai masalah sedikit dengan terlambat. Oh, berarti karena ada sesuatunya. Jadi kita juga nggak langsung ngejudge gitu loh. Apalagi baru sekali loh terlambatnya, kok kamu langsung marahnya seperti ini. Dan selama ini dia itu adalah seorang staf yang bagus, seorang staf yang mempunyai banyak kelebihan lainnya, pinter, seorang staf yang bisa mengarahkan orang bawahannya dengan baik dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita bisa melihat bahwa oh, orang tadi sebetulnya kita bisa lihat dengan cara berbeda. Kita nggak perlu marah. Tapi orangnya, cara dia melihat ke kita itu juga kita perlu pahami. Kayaknya nih udah membuat sampai si orang nih bete banget nih. Ya, ini juga kita perlu pahami kayak gitu. Jadi singkatnya gini, emotional intelligence adalah mengetahui emosi diri kita tuh apa, perasaan kita yang paling sering kita lakukan, gimana kita mengelolanya dan merespon dari emosi kita ini ya supaya baik, dan mengetahui juga bagaimana emosi orang lain, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, itulah emotional intelligence. Itulah emotional intelligence, konsep yang menyeluruh gitu ya. Jadi dengan emotional intelligence yang baik ini, itu tuh sebenarnya bukan cuma buat diri kita sendiri gitu ya, Bu Oki ya. Ternyata kita juga harus mikirin yang kayak tadi Bu Oki bilang gitu. Ini ada hubungannya nih dengan emosi orang lain juga gitu. Kita harus paham juga sehingga kita bisa mengelola itu dengan cara yang menyeluruh. Gitu pokoknya intinya mencapai tujuan yang baik kan. Tapi benar juga ya, kalau timpang sebelah kita doang yang happy, ngetawain orang susah, itu kayaknya emosinya terganggu deh. Emosinya dalam KE kita kecerdasan emosi yang rendah gitu ya. Oke. Jadi nggak gitu konsepnya ternyata ya. Konsepnya ya ini memang harus secara menyeluruh. Nah, tapi berkaitan dengan
kecerdasan emosi. Ini saya tadi nangkep dari beberapa penjelasannya Bu Oki bahwa ada banyak sekali jenis emosi, seperti kesedihan, kesel, dan lain sebagainya, iri dan lain sebagainya. Itu Iya. kan bentuk-bentuk emosi ya, Bu. Eh, yang pertama adalah apakah mungkin untuk kita menghilangkan semua jenis emosi itu satu, dan yang kedua, kalau memang mungkin caranya gimana gitu ya. Karena kan ini semangatnya adalah kalau emotional intelligence-nya bagus, harusnya kehidupan pribadi, keuangan pribadi, keluarga itu jadi lebih baik Lebih gitu. baik, Nah, ini ya. jadi gimana nih? Nah, nomor satu tadi setelah kita mengenal emosi, Mm-mm, sebetulnya ada banyak cara ya mm-mm, untuk merilis emosi, ya. Salah satunya dengan olahraga. Ya, Oke. dengan olahraga kita biasanya cenderung akan lebih positif karena kalau olahraga itu kita kemudian tubuh kita lebih sehat, hormon-hormon yang baik juga keluar, kita relatif lebih positif. Yang kedua, kalau kita sudah mempunyai emosi-emosi yang tumpukan-tumpukan emosi yang banyak tadi, ada yang saya pelajari dan salah satunya adalah di natural way of living itu ya, yaitu tentang membuka hati. Di sana kita akan membahas emosi-emosi tadi dan bagaimana merilisnya. Nah, contoh, kita sehari-hari kan memakai otak yang menghasilkan pikiran, ya. Tapi ada juga hati yang menghasilkan perasaan. Sehari-hari biasanya orang lebih cenderung memakai otaknya, jarang memakai hatinya, gitu ya. Nah, di situ pertama kali belajar adalah bagaimana dia bisa mengaktifkan hatinya. Jadi membuat hatinya itu lebih dominan. Hati ini adalah pusat hubungan pada Tuhan. Hati juga pusat ketenangan, kedamaian, ya kan? Pusat kebahagiaan sejati. Nah, kalau hatinya aktif, maka dia dapat memandang emosi tadi lebih Bijaksana ya, gitu ya. lebih bisa diriliskan Oke. gitu. Dan caranya adalah salah satunya dengan meminta pertolongan Tuhan untuk dapat menggantikan emosi negatif tadi dengan kasih sayang Tuhan. Nah, itu yang dipelajari di membuka hati di natural way of living. Ada loka karyanya. Ya, dan ini juga masih diajarinnya sama Bu Oki juga. Ada dengan Ini saya juga. nyambung nih dengan episode pertama kan Bu Oki bilang Bu Oki nggak beralih loh. Iya, Ternyata di betul. natural way of living ini yang ngajar Bu Oki juga gitu ya. Dan Jadi ada pengajar lainnya ya, tapi salah satunya saya bisa mengajar. Sangat multitalenta. Ini adalah part di mana Ibu Oki membantu rekan-rekan untuk lebih mengenal hati juga begitu ya, dan juga membersihkan emosi negatif yang tadi kita bahas. Pertanyaan saya tadi masih ada satu yang belum kejawab, ini mungkin nggak sih kita menghilangkan seluruh emosi negatif kita gitu, karena kan logikanya adalah sebelum kita melompat ke pekerjaan sehari-hari dan juga ke keuangan itu, alangkah baiknya kan logikanya ya, ini logikanya kalau memang konsepnya seperti itu berarti harus bersihin emosi dulu dong gitu setiap hari. Tapi mungkin nggak sih kita bersihin itu sampai nol, sampai bersih banget gitu, kayak bersih-bersih kamar kan? Ya, bersih-bersih sampai bersih kamar ya. banget gitu ya. Nah, gini, Daniel pernah marah nggak? Iya. Pernah ya. Pernah banget. Nah, dalam 1 minggu pernah nggak tidak beremosi? Enggak. Pasti ada emosi. Ya, saya pasti, juga jujurnya ya. Bangun pagi saya emosi. bangun lihat pagi kerjaan, lihat WA emosi. Iya. Nah, orang jadi yang mengalami emosi secara umum, kita ngomong kembali lagi ya. Ada orang-orang khusus yang sangat tenang gitu ya, tapi kita bicaranya orang umum. Iya. Pasti mengalami emosi. Jadi kalau kita bilang sampai bersih, itu yang mana? Kalau kita membersihkan yang lalu, benar, mungkin bisa, tapi kita produksi baru. Nah, jadi emosi yang lama diproduksi lagi yang baru. Jadi kalau saya bisa katakan sih, kita nggak usah sampai terlalu ideal menghilangkan semua emosi ya. Itu seperti orang dicaci tidak sedih, dipuji tidak bahagia, tidak suka gitu ya. Mungkin levelnya terutama saya sendiri, saya nggak merasakan saya ada di level itu. Tapi kalau kita bilang
berkurang banyak, Hmm. ya, menjadi jauh lebih baik. Yes, saya bisa ngomong kayak gitu, ya. Jadi kalau saya misalnya memandang diri saya 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, ya saya lebih baik, ya. Jadi di pelatihan membuka hati ini kita menghilangkan emosi tadi dengan, kalau saya sih sangat menganjurkan mengerti emosi dulu ya, dengan nulis ya, supaya menyadari kan. Habis itu baru kemudian melakukan membuka hati tadi dengan meminta kasih sayang Tuhan untuk menghilangkan emosi marah, iri hati, sombong, dendam, ingin menonjolkan diri dan sebagainya. Itu ada ya kata-katanya di situ. Nah, setelah itu kita merasa lebih lega, lebih enteng. Ya, emosi-emosi tadi berkurang jauh lebih banyak, berkurangnya sangat banyak ya. Dan kalau kita tanya nih, apakah kita menjadi sangat bersih? Ya, jujurnya enggak, karena saya mungkin belum di level itu, tetapi cara saya memandang orang, cara kemudian saya yang dulunya bisa sangat cepat marah, kemudian iri hatinya mungkin setiap hari, sombongnya mungkin setiap hari, itu jauh berkurang. Itu sih Daniel. Jadi di Lokakarya Membuka Hati itu kita menjadi lebih baik dalam hal membersihkan, lebih baik dalam hal membuat emosinya itu menjadi lebih sedikit yang jelek-jeleknya. Karena ya kita masih manusia, kadang-kadang ya gitulah. Ya, saya nggak mau terlalu idealis ya. Benar-benar gitu. Namanya juga orang ya, Bu Oki. Masih manusia, tentu masih punya emosi, tapi dengan metode-metode yang akan diajarkan oleh Ibu Oki melalui natural way of living ya, tentunya ini nanti individu itu jadi bisa lebih baik dan lebih bijaksana dalam mengelola emosi lah ya, gitu ya, Bu. Ibarat ini mungkin kita bisa bilang ibarat kayak tiap hari kita mandi gitu ya kan, tiap hari badan kotor dan lain sebagainya gitu ya. Tujuannya itu adalah kalau kita mandi jadi bersih lagi gitu ya. Dan setiap hari itu ternyata memang harus dilakukan gitu ya, supaya jadi lebih baik dan disiplin. Dan satu lagi gini, kalau kita mengandalkan diri sendiri ya, contoh nih Daniel marah gitu kan ya, coba pakai usaha diri sendiri supaya tidak marah. Nah, mungkin dengan pengetahuan, dengan latihan-latihan yang lain ya, kita bisa mengusahakan sih. Bukannya nggak bisa. Tapi dengan kita mengandalkan kasih sayang Tuhan, meminta pertolongannya, hal ini menjadi lebih cepat dan lebih banyak yang dihilangkan. Oke. Gitu. Dan moga-moga ini juga bisa dirasakan tentunya oleh teman seperjalanan dari FWA. Dan apabila teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ikut gitu ya dengan Natural Way of Living, ada yang sudah pernah berjumpa dengan Ibu Oki, jangan lupa di like dan juga diberikan komentar-komentar di kolom komentar nanti tentunya ya, karena akan kita respon ya, di YouTube, di Instagram ya, dan di media-media sosial dari Financial Wisdom Academy. Nah, kurang lebih seperti itu untuk emotional intelligence-nya ya. Mengenai detailnya jangan lupa langsung dibeli bukunya ya, karena di dalam buku ini akan lebih detail dan lebih lengkap menerangkan konsep-konsep yang dijelaskan oleh Bu Oki. Sekarang kita beralih dulu Bu ke konsep yang kedua dari financial, ya, dari emotional intelligence kita akan lompat ke sandwich gitu ya. Kita akan bikin sedikit jembatan di mana tentunya bagaimana nih cara kita pada akhirnya yang kondisi emotional intelligence-nya mungkin kita bisa bilang udah mumpuni gitu ya. Kita menghadapi, bukan mengatasi dulu deh, jangan ngatasin dulu, tapi menghadapi kondisi sandwich generation ini yang tentunya tidak asing bagi telinga para generasi milenial seperti saya ya, Bu Oki juga milenial. Muda berapa tahun? Dan juga teman-teman milenial lainnya, dan mungkin juga ada generasi Z gitu ya, Gen Z yang sudah
mengalami ini sudah membiayai orang tua atau membiayai keluarga, bahkan mereka belum punya keluarga gitu ya, biayain saudara dan biayain diri sendiri pada akhirnya. Nah ini kita mulai dari sandwich generation-nya itu sendiri dulu, Bu Oki. Kenapa ya menurut Bu Oki hal ini, sandwich generation ini bisa terjadi dan terus-terus terulang gitu? Kayaknya bakal di apa ya, di pass on ke generasi selanjutnya nih kayaknya nih Bu Iya. Oki. Nah, kalau saya ya Mm-mm. menyadari ini karena apa ya, pengetahuan atau Mhm. edukasi tentang Mm-mm. finansial itu sangat sedikit di masa lalu. Nah, memang saya di apa namanya, generasi yang lebih tua, dan dilihat juga orang tua saya udah Mhm. usianya udah sekarang ini, oh ya, nanti tanggal 9 September 100. Wah, Mami saya ya. 3 digit, Iya, 3 hebat. digit ya. Jadi Saya mau ketemu bayangkan, dong Bu Oki. iya nanti makanya ntar saya undang pasti Iya. ya. Nah, di situ mami saya ketika membesarkan saya itu Mm-mm. juga dalam pemikirannya, Mm-mm. kalau ada anak yang sudah bisa berusaha, sudah bisa bekerja gitu ya, mungkin gak apa-apa membiayai Ah, adiknya. Dan oke. jujur nih Daniel, dulu saya pikir itulah keadaan yang ideal dan gak apa-apa gitu. Jadi ketika seorang kakak udah bekerja, maka dia membiayai adiknya yang lebih kecil. Karena orang tuanya udah semakin tua kan, udah semakin tua gitu. Nah, tadinya saya berpikir kayak gitu. Sampai akhirnya saya menyadari sekarang setelah saya mulai belajar finansial tadi. Oh iya ya, sandwich generation ini kok makin hari makin banyak ya. Karena tadi orang banyak yang belum tahu tentang literasi keuangannya, tentunya juga belum belajar emotional intelligence-nya. Nah, kalau kita melihat sekarang, memang idealnya segera nih, semua teman-teman mulai belajar literasi keuangan, cerdas finansial, dan juga cerdas emosi. Kenapa? Karena kalau kita ngomong bonus demografi dulu, sekarang kan tahun 2025. Sekarang ini sudah cukup banyak usia produktifnya, ya kan? Dan akan menjadi semakin banyak, namanya juga bonus demografi. Semakin banyak nanti di tahun 2035, semakin banyak lagi di tahun 2045 yang ada di usia produktif. Yang mana usia produktif itu saat ini menanggung orang yang di bawah dan menanggung orang yang di atas. Benar ya? Betul. Menanggung anak dan saudara-saudara menanggung orang tua. Nanti kalau tidak diapa-apain dan kondisi Indonesia masih kayak gini, maka dia di tahun 2055, 2065, maka usia produktif sudah jadi tua belum? Iya. Udah kan? Sudah tidak Udah produktif lagi. tidak produktif lagi. Iya. Yang menanggung ya orang di bawahnya. Bayangkan orang yang sangat banyak ini ditanggung oleh orang yang lebih sedikit. Tentu akan sulit secara finansial, apalagi secara emosionalnya. Jadi saya pernah nonton juga nih ya Daniel, di podcast lah, saya lupa podcastnya siapa, yang orang itu curhat tentang uang yang dia terima, dia udah harus ngasih ke orang tuanya. Padahal dia sendiri juga tidak tidak banyak-banyak banget gitu uangnya. Ngepas lah ya. Ya ngepas gitu ya. Nomor 1, singkat aja tentang keuangan. Ada mungkin orang-orang yang ngepas atau yang cukup berlebih, tapi hatinya tuh rasanya gak terima gitu. Kok saya jadi seorang sandwich? Kenapa sih saya harus membiayai adik saya? Kenapa saya harus membiayai orang tua saya gitu ya? Takdir ya Bu. Takdir. Tapi kita mau lihat dulu dari segi keuangannya gini. 1, cobalah melihat dari segi biaya. Kita bisa bilang bahwa kayaknya saya udah pas-pasan nih. Tapi ternyata pengalaman saya juga nih, ketika saya ngomong soal biaya Daniel, ketahuan bahwa sebetulnya masih bisa dihemat. Jadi jebakannya adalah biasa. Contoh, saya biasa minum kopi Starbucks.
Mm-mm. Saya biasa makan 50.000 sampai 100.000 di makan siang. Sebetulnya bisa berkurang nggak? Bisa. Bisa. Mm-mm. Cuman dia merasa saya udah pas-pasan loh Bu. Saya saya nggak bermewah-mewah. Jadi bagi dia karena dia udah sering makan Nggak mewah, dan kopinya Starbucks gitu. bagi dia biasa. Kalau mewah itu baca, misalnya gitu ya. Kalau mewah itu yang 100.000, Bener. mungkin Starbucks masih 50.000 dan sebagainya. Ada di sini, ada di pikirannya itu yang. Padahal sebenarnya kopinya ya nggak jauh beda gitu ya. Betul. Kembali lagi sih. Beda rasanya mungkin 10%, beda harganya bisa 50% gitu ya. Jadi agak tidak seimbang. Sebetulnya nggak Iya. perlu kalau kita, apalagi kita seorang sandwich ya. Iya. Satu, biayanya. Kedua, kalau memang perlu ya mempunyailah side hustle, ya penghasilan tambahan gitu. Iya. Oke, dua itu ya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomong emosi sekarang, yang paling membuat jelek sebetulnya emosinya. Merasa bahwa sandwich ini beban. Merasa sandwich ini saya nggak harusnya kayak gini. Merasa sandwich ini adalah kutukan, gitu ya. Dan ketika melakukannya tidak dengan gembira, itulah yang menekan dia. Semakin dia tidak suka dengan keadaannya, semakin dia terpuruk. Jadi sebetulnya keadaannya nggak jelek-jelek banget. Ya, jadi dari segi emotional intelligence adalah gimana dia merubah persepsi dulu. Sandwich generation bukan beban. Apalagi kita tahu tidak bisa dirubah. Kan kita nggak bisa ngasih, coba orang tuanya pindahin kemana, nggak bisa kan? Nggak bisa kita bilang udah adik saya orang lain yang handle, nggak bisa juga. Jadi terimalah karena ini tidak bisa dirubah. Anggap ini adalah ya sudah sebagai takdir. Tadi Daniel bilang, tapi ketika ngomong takdirnya nggak boleh takdir sambil kesel ya. Sama ini aja, adalah ya. Takdir. Oke, saya gitu punya pertanyaan-pertanyaan challenging Bu, seperti biasa, supaya clickbait. Jadi mungkin jawabannya lebih singkat, padat, dan jelas gitu ya Bu ya. Jadi sandwich generation ini kalau dilihat dari financial wisdom dan juga emotional intelligence, apakah sandwich generation ini berkat atau kutukan? Kita nggak bisa ngomong berkat atau kutukan, A dan B. Wisdom, melihatnya dari pengetahuan, pengalaman, keadaan seseorang. Disitulah wisdomnya harus ada ya. Kalau kita bilang berkat, nanti ada orang yang marah. Kok berkat? Kalau kita bilang kutukan, apalagi yang pasti nggak boleh bilang ini sebagai kutukan. Ya, tapi kalau ngomong itu berkat, nanti ada yang nggak setuju dan sebagainya. Saya hanya bilang sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Oke. Sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada, tapi itu tentunya bukan kutukan. Karena waktu lahir juga nggak bisa milih ya Bu ya. Betul. Oke, sehingga dibutuhkan wisdom, kebijaksanaan untuk menyelesaikan challenge mungkin ya kita bilangnya ya Bu ya. Challenge. Dan saya mau cerita ya, ada satu orang yang ketika ngobrol tadi tentang sandwich, ketika dia mulai berubah secara emosi dan dia mulai dapat menerima ini, dia menjadi lebih bahagia. Sandwichnya tetap nggak? Tetap Daniel nggak bisa berubah. Tapi cara kita menerimanya ini, cara kita meresponnya dengan ya udah sebagai anugerah kita saat ini kita mungkin melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Dan tentu pahalanya, kalau kita ngomong pahala kan banyak ya. Jadi ada juga nih yang ngomong, kalau Daniel tadi ngomong kutukan, ada yang marah tuh. Bisa membiayai orang tua adalah sebuah pahala yang akan kita terima kalau kita melakukannya dengan baik gitu. Jadi sebuah anugerah juga dari Tuhan gitu. Oke, jadi ini tergantung dari kondisi masing-masing bagaimana cara melihatnya, tapi sebaiknya disarankan juga untuk melihat dari sudut pandang yang lebih bijaksana, gitu ya. Karena kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih sulit, tentu nanti ngejalaninnya juga akan jadi lebih sulit juga.
Betul, gitu ya. betul. Dan untuk pembahasan lebih detail berkaitan dengan hal ini, apabila teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa dilontarkan di kolom komentar, karena tentunya kita sudah sampai di penghujung episode kedua dari podcast bersama dengan Financial Wisdom Academy. Jangan lupa untuk tetap tune in ya, dan juga stay tune di YouTube kita, YouTube Financial Wisdom Academy, dan jangan lupa informasi-informasi menarik ada di Instagram. Jadi follow Instagram Financial Wisdom Academy.aca. Apabila ada pertanyaan juga boleh langsung DM via Instagram. Demikian episode kedua kita. Gak berasa ya Bu Cepet Oki. banget ya. Cepet banget, Heeh. soalnya pembahasannya menarik. Apabila ada saran jangan lupa nanti langsung aja di kolom komentar. Saya Daniel Wiguna dan juga Ibu Oki. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bye-bye. selanjutnya. Bye-bye.